Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Bapak Tio, mantan cleaning service yang eh, berniat menjadi cover boy, tapi ternyata diterimanya jadi office boy. Udah gitu dipecat lagi gitu kan. Terus giliran daftar jadi guru bimbel cuma sebentar gitu kan, kalau covid bubar. Jadi sekarang alih profesi menjadi menjadi YouTuber ya. Nah, mudah-mudahan jadi YouTuber ini eh, mantap di sini gitu ya. Mohon doa restunya gitu. Nah, sahabat rahasia hidup, kali ini kita akan membahas materi yang saat ini lagi booming, yaitu tes CPNS ya. Dan sekarang orang berlomba-lomba untuk menjadi CMS karena sekarang gajinya gede ya. Dulu waktu zaman sebelum Presiden Gus Dur itu, orang jadi CPNS malu, gajinya kecil gitu kan. Nah, terus bahkan sampai ketemu buruh pun minder gitu, karena beberapa tempat ada yang lebih gedean buruh. Nah sekarang dibalik nih kan, jadi CPNS sekarang bangga karena dinaikkan 300 kali lipat. Jadi mantap gitu ya. Nah, jadi sekarang orang malah berlomba-lomba menjadi CPNS gitu kan. Jadi yang dulu CPNS ketemu misalnya apa ya, pramugari minder, nah sekarang dibalik gitu kan. Mereka ketemu CPNS, mereka yang minder gitu ya. Jadi berlomba-lomba gitu. Saya pun sendiri dulu pengen jadi CPNS, cuman ya gitu, kagak diterima gitu kan. Diterimanya cuma jadi cleaning service atau office boy. Oke. Nah lanjut, jadi sekarang CPNS, materi CPNS yang edisi berikutnya. Kemarin sudah saya kasih yang edisi sebelumnya itu yang sifatnya cuman perkenalan ya. Nah sekarang masuk ke materi berikutnya yang ada penambahan adrenalin, tapi tetap tidak susah ya. Pokoknya saya berapa kali bilang, materi yang susah-susah begitu masuk ke channel Rasa Hidup itu jadi mudah ya, jadi singkat, mudah, tepat, jelas gitu ya, simple gitu ya. Nah materinya kali ini tentang TIU ya. Kemarin saya belum sempat kasih tahu, itu kemarin yang ada hitung-hitungan itu materinya tentang TIU, tes intelijensia umum. Nah sekarang masih masuk ke TIU, tes intelijensia umum, tapi yang pola gambar. Kemarin ada yang hitung-hitungan deret-deret angka. Nah sekarang masuk ke yang pola gambar. Jadi kita ada suatu rangkaian gambar, kita disuruh meneruskan trennya, polanya gitu. Ini gambarnya seperti apa kelanjutannya gitu. Jika gambar ini dilanjutkan seperti apa gitu ya. Oke, nah jadi yang pertama itu pola gambar yang pertama adalah ada pola gambar seperti berikut. Sini lah ya. Nah, sahabat rasa hidup perhatikan ya. Ini pola gambar yang pertama, pola gambar yang kedua. Nah, ini pola gambar yang ketiga. Nah, yang kedua polanya seperti ini. Nah, kita nanti disuruh menebakkan tren polanya seperti apa. Nah, pada gambar nomor 1 ya, ada gambar seperti ini. Yang kedua juga seperti ini. Nah, yang ketiga itu gambarnya belum jadi ya. Jadi yang nomor 3 itu, yang nomor 1 gambar 1 2 3 sudah jadi, 1 2 3 yang nomor 2 juga udah jadi. Nah, yang bagian ketiga 1 2-nya sudah jadi, 3-nya belum jadi. Nah, kita disuruh meneruskan kelanjutan polanya ya gitu kan. Tentu berdasarkan yang nomor 2 dan nomor 1. Jadi berdasarkan nomor 1, nomor 2, maka nomor 3 ini pola gambar yang ketiganya seperti apa ya. Kita disuruh menentukan gitu kan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya betul, berpikir gitu ya. Tidak boleh nyontek gitu kan, percaya diri gitu.
insya Allah dengan mengikuti materi yang diberikan oleh Rasyadub itu bisa melakukan dengan cepat ya. Kita perhatikan ini arahnya dari kiri ke kanan ya. Kita ambil arah dari kiri ke kanan. Kalau kita perhatikan gambar ketiga ini merupakan penggabungan ya, penggabungan dari gambar ke-1 dan gambar kedua ya. Gambar ke-1, gambar kedua. Kalau kita gabungkan menjadi gambar ketiga. Gambar ke-1, gambar kedua digabungkan menjadi gambar ketiga. Ya, nah berarti ini juga polanya seperti itu, gambar ke-1, gambar kedua digabungkan menjadi gambar ketiga. Nah, hanya saja ketika gambar 1 dan 2 ini digabungkan, maka semua garis, nah kita perhatikan semua garis yang ada di menyentuh lingkaran atau melewati lingkaran itu hilang ya. Gambar 1 digabung menjadi gambar 2, perhatikan. Itu kalau kita gambar lengkap ya. Perhatikan kalau saya gambar lengkap itu 1 dan 2 digambar, itu hasilnya adalah sebagai berikut. Perhatikan. Kalau ini kita gabungkan, nah kira-kira seperti ini. Nah gini ya, jadi dua gambar, satu gambar ke-1 dan gambar kedua kalau digabungkan langsung digabur gitu tanpa langsung digabung tanpa diedit ya, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah tapi ada, kalau kita perhatikan, nah Pak Tio kok ada bedanya. Nah ternyata bedanya adalah gambar yang garis ya, garis yang melalui lingkaran ini hilang ya. Nah itu kan dari hilang gitu. Jadi ketika hilang, kalau kita perhatikan, nah ini kalau dihilangkan itu hasilnya seperti ini ya. Jadi gambar yang ini kalau dihilangkan hasilnya seperti yang gambar di bagian kanan atas. Nah berarti pola gambarnya adalah gambar ke-1 digabung dengan gambar kedua, hasilnya gambar ketiga, tapi yang menyentuh lingkaran, garis yang menyentuh lingkaran hilang ya. Nah kalau itu dijadikan patokan, berarti gambar ke-1, gambar kedua, nah ya kan digabung. Nah kita perhatikan garisnya itu hilang ya, garisnya hilang. Nah berarti ini juga gambar ke-1 digabung dengan gambar kedua ya, gambar ke-1 digabung dengan gambar kedua, maka hasilnya adalah, sebenarnya hasilnya adalah seperti ini. Karena ini kan numpuk ya, lingkaran ditumpuk, kemudian ini garis yang di bagian bawah sama garis yang di bagian kanan digabung, itu hasilnya tetap seperti ini. Jadi kalau misalnya saya bikin contoh ya seperti ini juga, hanya tadi aturannya gambar ketiganya adalah yang menyentuh lingkaran hilang gitu kan, gambar yang menyentuh lingkaran hilang. Jadi seperti apa gitu kan. Nah tadi jawabannya, pilihan jawabannya adalah seperti berikut ya. Nah ini 1, 2, 3, 4. Jadi ini yang A, B, C, D, E. Nah kalau kita perhatikan gambar yang nomor 3, gambar 1 dan gambar 2 kalau digabungkan itu menjadi seperti ini. Cuman tambah aturannya, semua garis yang menuju lingkaran hilang ya. Nah ini semua garis yang menuju lingkaran hilang adalah berarti tinggal lingkaran itu sendiri yang kecil ya. Jadi yang ini gambar ini jawabannya ya. Nah ini nomor 1 ya, nomor 1. Jadi jawabannya adalah
C ya. Jadi hanya lingkaran saja gitu. Karena kalau digabungkan itu tadi aturannya apa? Garis yang menuju lingkaran hilang. Jadi hanya tinggal lingkarannya aja. Oke, itu jawabannya nomor 1, materi pola gambar atau sering disebut tes figural. Nah, pola gambar atau tes figural ya. Oke, itu nomor 1. Nah, sekarang yang materi nomor 2. Oke, perhatikan deh. Nah, bagi yang belum memahami, biasa step by step. Jadi digeser ke kiri ya. Misalnya ini sudah sampai menit ke-7, geser ke kiri. Menit ke-6 masih belum paham, geser yang menit pertama 1, terus amatin pelan-pelan gitu ya. Sampai paham. Nah, kemudian sekarang materi yang kedua, sama ini pola gambar atau tes figural, terus melanjutkan gambar ya. Di sini ada segi 6. 2, 3, 4, ada 4 ya. 1, 2, 3. Ada segi 6, jadi seperti sarang lebah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian ini ada 4 gambar, kemudian ada 4 pola yang berbeda. Nah, modelnya seperti ini. Perhatikan baik-baik. Jangan di skip agar tidak gagal mandiri. Ya. Sampai ke tengah nih. Nah, ada pola gambar. Nah, kemudian pola gambarnya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini ada yang di bagian atas itu ada yang garis hitam sedikit, kemudian di tengahnya polos, di bawahnya itu daerah yang diarsir ya gitu. Nah, kalau kita perhatikan polanya yang di bagian atas makin ke kanan itu dia makin besar tuh ya, yang di bagian sini. Nah, ke sini ke kanan. Nah, makin ke kanan, nah dia makin besar. Nah, sebaliknya yang di bagian bawah polosnya ini makin kecil ya. Nah, terus yang di bagian bawah ini pola arsiran garisnya ini makin sedikit ya. Pertama setengah garis nih, setengah gambarnya setengah, kemudian menyusut menjadi lebih kurang 3/4-nya. Ini menyusut lagi menjadi sekitar setengahnya. Ini menyusut lagi menjadi kira-kira seperempatnya. Jadi trennya di atas membesar ya. Jadi warna hitam ya, warna garis hitamnya membesar. Di sini warna garis hitamnya itu mengecil gitu kan. Nah, disuruh melanjutkan itu tren polanya seperti apa gitu kan. Nah, pilihan jawabannya adalah A, B, C, D. Nah, ini ini Ya, coba menunjuk senampak ya. ini kemudian 3, 4, 5, 6.
Oke. Perhatikan. Dia tak bangun jam setengah 4 ya. Terus bagian yang keempat terakhir. Nah, kita perhatikan. Ada yang di bagian atas makin besar warna hitamnya atau pola garis hitamnya, yang di bagian bawah semakin kecil. Nah, kalau kita perhatikan tren yang mengikuti seperti ini, ya, makin besar. Nah, ini nih dua gambar. Kalau ini hilang, ini ada tapi sedikit, berarti ini bukan ya. Ini ada nih, berarti antara dua ini. Nah, terus yang berikutnya makin sedikit ya, yang di bagian bawah. Nah, ini makin sedikit, berarti ini masih ada. Nah, ini hilang sama sekali. Kalau ini kan tinggal kira-kira seperempat, ini tinggal 1/8. Jadi lanjutnya adalah yang tinggal 1/8. Nah, kalau ini hilang sama sekali, berarti yang benar yang A. Oke. Jadi itu jawabannya kelanjutan pola gambar ya. Perhatikan. Jadi pelan-pelan. Kalau yang belum paham, mundurin dulu ya kan gambarnya, diikuti pelan-pelan. Oke. Bisa mengerti? Kita lanjutkan ke nomor 3. Masih pola gambar ya. Hari ini edisinya pola gambar. Nah, ini gambar yang ketiga, ini lebih sederhana ya, tapi mudah-mudahan jawabannya juga lebih mudah dipahami. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pola gambarnya perhatikan. Ini ada tanya. Nah, perhatikan ya. Jadi ada pola gambar 1, 2, 3, 4, 5. Jadi gambar pertama seperti ini dan seterusnya ketiga. Nah, jadi kotak yang kelima ya, ada 5 kotak. 1, 2, 3, 4 sudah terisi, yang kelima belum. Nah, kita disuruh melanjutkan atau menebak pola gambar yang kelima seperti apa ya, berdasarkan gambar nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan semua ini kotak besar ya. Nah, ini ada kotak kecil nih gitu di tengah ya. Dan ini kotak kecilnya selalu di tengah, dia nggak berubah. Nah, cuman yang kita perhatikan yang berubah itu garis yang menghubungkan ya. Garis yang menghubungkan kotak di tengah ini menuju kotak yang besar ini dengan menggunakan garis. Nah, ini yang nomor satunya itu garisnya di tengah, kemudian dia berpindah ke kiri. Ya, ini bergeser sejumlah 45 derajat ya. 45 derajat. Nah, kemudian ke arah jam 9 itu berarti bergeser lagi ke 45 derajat. Kemudian bergeser lagi ke arah sekitar jam 8 itu 45 derajat ya di sini ya. Nah, kemudian lanjutannya jadi dari sini kemudian ke kiri seperti ini ke sini. Nah, berarti setiap pindahnya itu membentuk sudut 45 derajat ya, 45 derajat ke arah berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau jarum jam itu berputar seperti ini ya kan. Nah, kalau ini berlawanan arah berarti seperti ini. Jadi arahnya berlawanan arah jarum jam, membentuk sudut 45 derajat. Jadi dari sini 45 derajat ke sini, 45 derajat ke sini ya. 45 derajat ke sini. Nah, berarti yang ini seperti ini. Jadi pilihan jawabannya adalah A, B, C, D, E. Nah, kemudian
Nah itu ya, jadi dari sini berarti ke sini. Nah jadi tren yang berikutnya itu adalah yang sesuai, itu yang bagian E ya. Jadi setelah digeser berlawanan arah jarum jam dengan sudut 45 derajat, berarti dia arah jam 6 ya, di bawah jam 6 seperti ini. Ini kan jam 12, ini sekitar antara jam 10 dan jam 11. Jam 9 ini antara jam 7 dan jam 8. Nah ini berarti jam 6 ya, seperti ini. Kotak kecil garisnya menuju jam 6, kemudian kotak besar. Oke, jawabannya yang E, nomor 3. Sangat mudah ya, asal kita memperhatikan. Oke, itu yang nomor 3 ya, perhatikan secara seksama. Oke, nah yang berikutnya itu yang nomor 4 berarti sekarang ya. Masih pola gambar, kali ini edisi pola gambar. Ada gambar segitiga, segi 4. Ini gambar pentagon. Ini apa? Markas besar CIA Amerika ya, di Langley Virgin ya. Bentuknya pentagon 1, 2, 3. Segi 3, segi 4, segi 5. Ini segi 6, 1, 2, 3. Berarti kan setiap sisinya diberi tanda strip. Terus di sini ada tengahnya ada titik. Ini ada 2. 1 titik. Ini 2 titik. Nah, kita disuruh menentukan pola gambar yang kelima. Ada seperti ini. Nah, pilihan jawabannya A, B, C, D, E. Itu ini gambar segi 4. Ini kemudian gambar lingkaran. Dia titiknya. Terus ini segi 6. Ada garisnya 2. Ini 2. Enam, 7. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Oke, nah perhatikan. Kalau kita perhatikan gambar pertama itu di bagian kiri itu merupakan 3 sudut ya. Ini membentuk bangunan ada 3 sudut atau membentuk 3 segi ya. Jadi segitiga ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini 4 persegi. Ini 3 persegi, 4 persegi, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 persegi. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 persegi. Ya, jadi 3, 4, 5, 6. Polanya berarti angka berurutan ya. 3, 4, 5, 6. Berarti ini 7 nih ya. Nah, kemudian ada titik nih. Di sini ada titik 1, 2, 1, 2. Ya kan? 1, 2, 1, 2. Jadi titiknya 1, titiknya 2, titiknya 1, titiknya 2. Berarti di sini titiknya 1 ya. Polanya 1, 2, 1, 2, 1. Nah, ini titiknya cuma ada 1. Nah, 1 titik. Nah, itu kan. Nah, kemudian yang ini titiknya full ya. Penuh gambar hitam. Nah, ini titik yang ini dia
ada putih-putihnya ya. Ini full hitam. Ini ada full hitam gitu kan. Jadi polanya full, terus polos, full, polos nih. Gitu ya. Nah, jadi 1 2 1 2 full, polos, berarti ini full ya, titiknya full. Nah, jadi ada 7 persegi 7, kemudian membentuk satu titik. Nah, berarti yang menu ini ya, ada 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 sisi atau 7 persegi dan membentuk satu titik. Nah, ini jawabannya. Yang E. Oke, sangat mudah asal fokus dan memperhatikan apa yang diterangkan di materi di channel ini, yaitu Rasa Hidup. Oke, itu nomor 4. Nomor 5 nanti ya. Nomor 5. Perhatikan baik-baik. Oke, sudah paham? Lanjut. Nomor 5. Masih membentuk pola gambar ya. Nah, kalau tadi kita suruh meneruskan pola gambar, sekarang ini bukan pola gambar, memperhatikan gambar yang berbeda. Jadi sekarang tentukan gambar yang berbeda. Jadi tadi gambarnya di bagian kanan belum selesai, lanjutkan. Sekarang gambarnya semua sudah selesai, cuman dari sekian banyak gambar itu ternyata ada yang berbeda. Nah, diperhatikan apa saja yang berbeda. Gambar yang berbeda. Nomor 5 ya. Ada 5 gambar. Seperti ini. Terus gambarnya seperti ini. Nah, kita disuruh memperhatikan gambar yang berbeda. Nah, kalau kita perhatikan ini semua segi 4 ya, segi 4 di bagi menjadi beberapa ruangan atau beberapa bagian itu oleh suatu tanda garis ya, tanda garis. Nah, kalau kita perhatikan ini ruangannya di dalam ada 2 ya, 1 2. Ada 2, ini dibagi oleh garis ada 1 2 3, 1 2 3. Ini ada 3. Ini ada 1 2 3 4. Ada 4. Ini ada 1 2 3 4. Ada 4. Ini ada 3. 1 2 3. 3. Oh, ini ada yang kurang. Nah, begini. Ya, jadi 1 2 3 4 5 6, ada 6. Ya. Jadi ini ada 2 ruangan dalam ruangan persegi ini. 4 ada 2 ruangan, 3 ruangan, 4 ruangan, 4 6. Polanya jadi 2 3 4 4 6. Disuruh mencari gambar yang berbeda. Yang berbeda ini sama, ini sama. Nah, kalau kita menentukan berdasarkan angka saja, ini sama, ini sama. Ini berbeda 3 nih, 2 3 6. Nah, diperintahkannya cuma 1. Cari satu gambar yang berbeda. Tentukan 1 ya. Tentukan satu gambar yang berbeda. Jadi 2 4 4 6. Ya kan? Nah, kalau kita perhatikan, kalau berdasarkan 4 ini masih belum bisa nih. Ini 2 dengan 3 beda. Ada 3 yang beda ya. Kalau kita berdasarkan angka 2 3 4 6 6. Nah, kalau kita perhatikan ini 2 3 4 4 6 ini merupakan bilangan ganjil dan genap ya. Jadi kita perhatikan lagi materi ganjil genap. Bilangan ganjil itu yang satuannya atau angka belakangnya 1 3 5 7 9 ya. Nah, genap itu 0 2 4 6 8 ya. Ganjil 1 3 5 7 9, genap 0 2 4 6 8. Nah, nomor 2 4 dan 6 itu genap ya.
246 genap. Ini ganjil. Jadi tentukan satu gambar yang berbeda. Ternyata gambar yang berbeda itu adalah ya. Ini genap, ya. Genap, genap, genap. Nah, ini ganjil. Nah, sesuai dengan definisi kata ganjil itu sendiri ya, ganjil ya. Jadi yang lain genap, kok dia sendirian? Bukan genap, berarti ganjil kan. Nah, itu ganjil kan. Aneh itu. Jadi ganjil 13579 ya. Jadi pola gambar yang berbeda adalah yang ini nih. Ini yang berbeda. Dimana perbedaannya dia jumlah ruangannya itu ganjil. Ini genap nih 2, ini 4, ini 4, ini 6 tuh. Ini semuanya genap. Nah, ini dia ganjil. Oke, jadi ini gambar yang berbedanya seperti itu saja, sahabat rasa hidup. Sangat mudah asal kita memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh channel Rasa Hidup. Ya, itu nomor 5. Nah, ini nomor berikutnya nomor 6. Ini kabar baik buat yang senang main judi. Wah. Ya, bukan berarti, jangan salah sangka, bukan berarti saya mendukung perjudian atau memerintahkan kita untuk berjudi, enggak. Ini cuman buat yang senang judi ya, buat yang senang judi ini kabar baik gitu. Tapi bukan berarti berarti boleh main judi. Itu saya serahkan kepada pendapat masing-masing ya. Mau berjudi atau boleh berjudi atau enggak ya. Perbedaan gambar. Nah, kenapa kok saya bahas tentang perjudian? Biasanya judi itu macam-macam. Ada yang pakai mahjong, ada yang pakai mesin-mesin gitu, mesin judi. Ada yang pakai kartu remi gitu kan. Nah, ada yang pakai kartu gaple kan. Nah, sekarang ini pakai gambarnya gambar gaple. Jadi kenapa saya bilang kok kabar baik buat yang senang perjudian. Ini tema tentang perjudian ini kita angkat ke sini. Bukan berarti saya mendukung perjudian, enggak. Tetap harus diberantas. Cuman ini hanya contohnya saja gitu kan. Jadi ada 2, 3, 4, 5. Ada 5 kartu gaple ya. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 ya, sama. Nah, gini kan. Nah, kalau yang senang main gaple, nah, ini 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini. Nah, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan. Nah, perhatikan dari 5 kartu gaple ini ya. Saya paling senang kalau main kartu itu gencet double 6. Wah, gitu, gencet double 6. Jadi gambarnya full 6. Nah, di sini kayaknya dia nggak mau digencet nih, makanya kartu 6-nya nggak mau keluar gitu. Trauma dia digencet mulu ya. Jadi di sini kartu 6-nya nggak keluar, nggak apa-apa. Di sini ada kartu gaple seperti ini. Nah, kita disuruh menentukan gambar yang berbeda, sama ya, menentukan gambar yang berbeda. Nah, kalau kita perhatikan gambar yang berbeda bagaimana? Nah, ini lingkaran kecil-kecil ini itu kalau kita jumlahkan 1, 2, 3, di atas 3, di bawah 2. Jadi ini ada 5. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ini ada 5 ya. Ini cuma ada 1 besar. Ini ada 3 ya. Nah, 5, 4, 5, 1, 3 ya. Perhatikan. Ini sama-sama 5. Nah, berarti yang beda ini 3. Sama kayak tadi kan, yang beda 3. Harusnya kan yang dipinta 1, ini ada 3 yang berbeda. Berarti kalau cuma berdasarkan angka aja, bukan yang itu. Jadi kita lihat ganjil genapnya sama seperti tadi ya. Nah, bilangan ganjil tadi udah saya terangkan 1, 3, 5, 7, 9, genap 2, 4, 6, 8, 0. Ya kan? Nah, di sini ganjil, ini ganjil, ini ganjil ya. Hanya ini yang berani tampil beda. Seperti channel Rasa Hidup ya, berani tampil beda dengan bimbel-bimbel lainnya gitu. Dia genap. Jadi gambar yang berbeda adalah yang ini ya, genap ya. Ganjil, ini genap. Jadi nomor 5 gambar yang kedua yaitu genap. Oke, seperti itu. Nah, demikian
materi untuk tes TIU ya, tes intelijensia umum tentang gambar yang berbeda ya. Nah, nanti di episode berikutnya nanti kita bahas tentang yang TWK ya, tes wawasan kebangsaan. Gitu ya. Itu kalau zaman saya dulu itu PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Nah, kalau sekarang itu PPKN ya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Cuman kalau dibuat tes CPNS ini bahasanya rada kerenan dikit, TWK. Wah, tes wawasan kebangsaan itu kan. Tes wawasan kebangsaan ini itu yang digunakan untuk menyelesaikan pejabat-pejabat KPK ya, supaya lebih berkompeten begitu ya. Nah, mudah-mudahan kesampaian, mari kita doakan. Nah, begitu seperti biasa kalau masih bingung, masih belum paham, perhatikan dari awal, jangan di skip, tonton full supaya tidak gagal mandiri gitu ya. Mudah-mudahan paham. Saya rancang supaya lebih mudah dipahami, supaya menjadi simpel, singkat, mudah, padat, tepat, dan jelas. Seandainya masih bingung, biasa kirim di kolom komen. Nah, kemudian tanyakan aja di situ, atau ngerti nggak ngerti tanya aja gitu kan. Nanti akan saya coba terangkan secara lebih pelan-pelan ya, slow motion gitu ya. Oke, begitu, mudah-mudahan paham. Semoga materi tes CPNS ini sangat berguna untuk para calon yang ingin menjadi PNS ya. Mudah-mudahan dengan mengikuti materi tes CPNS ini pada channel Rasa Hidup itu tingkat kelulusannya tinggi gitu kan. Mudah-mudahan gitu. Amin amin ya rabbal alamin ya. Begitu, jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng gitu kan, untuk kemajuan channel ini gitu, karena channel ini free ya, nggak perlu bayar. Kalau bimbel di tempat lain bayarnya mahal, kalau di sini gratis. Kita di sini cukup bayarnya pakai klik like, subscribe, sama lonceng, itu aja, murah meriah ya. Oke, begitu, semoga channel ini bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi tetangga kita kiri kanan. Jangan lupa tetangga kita yang ikut CPNS, kabarin bahwa di channel Rasa Hidup dia membedah materi CPNS gitu ya, supaya mereka mengikuti dengan sesama. Jadi semoga channel ini bermanfaat bagi makhluk yang berada di darat, laut, dan udara, bermanfaat di 8 penjuru angin, dan juga bermanfaat untuk alam semesta berserta segala isinya gitu. Demikian, terima kasih. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.